Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Oke, selamat sore para peserta diskusi kelas filsafat seni dan strategi seni. Terima kasih buat teman-teman yang mengurus acara diskusi ini. Pada awalnya kegiatan diskusi kajian filsafat seni ini hanya untuk para anggota komunitas Gerbong Bawah Tanah yang sudah berlangsung cukup lama ya, sejak 2003 sampai sekarang. Namun sejak adanya pandemi COVID-19, untuk mengisi aktivitas kelas supaya tetap terus berlangsung, maka dibuat program kelas dunia yang dilipat, istilah Yasraf ya, dengan bentuk pembelajaran melalui media grup WA ini. Dan panitia membuka kelas ini untuk siapa saja tentunya yang tertarik pada dunia kesenian, khususnya dunia seni rupa. Oh ya, saya mengajukan tajuk perbincangan sore ini barangkali adalah bagi peserta diskusi kelas pertama bisa menjadi bahan pemantapan. Mungkin beberapa kali pertemuan itu menjadi bahan pengulangan ya. Dan mungkin juga ini bisa menjadi bahan ruang gagasan nantinya untuk menjadi bahan diskursus buat teman-teman. Sore ini menjadi cukup banyak para peserta yang ikut di grup pembelajaran filsafat seni dan strategi seni. Yang menarik di kelas ini tentu telah hadir dari berbagai kalangan ya, profesi. Ya, selain dari teman-teman mahasiswa ya dari berbagai jurusan S1 maupun S2, ada teman-teman dari antropologi, sastra, seni rupa, arsitek, planologi kayak gitu ya. Terus kemudian ada juga guru, dosen ya, terus kemudian pengusaha, politikus, pejabat, kemudian ada dokter juga kayak gitu. Ya cukup lumayan ragam ya, ragam profesi, dan ini menarik tentunya. Nanti mudah-mudahan dengan perbincangan-perbincangan kita nanti ke depan ini bisa menjadi alat ya buat teman-teman bagaimana mengeksplorasi ilmu pengetahuannya supaya terus lebih berkembang atau lebih maju lagi ya. Juga ada seniman ya, tentu seniman ya banyak. Sebab itu kita akan membongkar seni yang benar-benar lebih mendalam ya. Karena saya disiplinnya ilmu seni rupa, jadi saya mungkin masuknya dari pintu seni rupa, nanti bisa merambah ke bidang-bidang seni lainnya. Ya gitu. Kebetulan memang sepengetahuan saya seni rupa itu sebagai alat pengikat semua bidang ilmu pengetahuan. Dan ini menjadi catatan penting ya buat kita untuk mengkaji ulang apa sesungguhnya seni, seperti apa dan di mana itu seni. Oke, diskusi nanti akan berjalan selama 2 jam ya. Hari ini kita akan mencoba menelusuri fenomena estetik pada seni rupa. Saya tadi bilang saya akan meminjam seni rupa ya
sebagai pintu masuk membuka pikiran kita ke bidang-bidang lainnya. Penelusuran pada wilayah kesadaran estetik pada objek estetik sebagai konstruksi lahirnya pemaknaan estetik atau nilai estetik pada bidang karya seni rupa menjadi penting bagi seniman maupun apresiator. Barangkali menjadi keutamaan dalam pengelolaan yang bertumbuh pada dialektika estetik, menitik beratkan pada pemahaman intensitas dan ontologi estetik sebagai landasan berpikir dari kerangka fenomenologi estetik. Kesadaran estetik yang berlandaskan pada kekuatan pemahaman fenomenologi estetik juga tidak bisa dinafikan sebagai referensi untuk menentukan keputusan realitas estetik pada bidang karya seni rupa. Barangkali pengejawantahan dari seniman yang melakukan proses berkarya seni itu tidaklah menjauhkan topangan kesadaran pada bidang-bidang elemen estetik yang menjadi konstruksi dari karyanya itu sendiri. Begitu juga bagi apresiator, ya, tidak juga melepaskan aspek pengalaman batin dan pengalaman intelektual dalam membaca pemaknaan estetik sebagai keputusan estetik pada bidang seni rupa, di mana titik dasar dari kesadaran estetik tersebut adalah intensi pada objek seni itu sendiri. Jika kita menelusuri jejak ruang waktu bentuk sejarah estetika misalnya, barangkali banyak aspek yang kita tidak bisa nafikan sebab realitas begitu banyak literatur dan mungkin hal yang tidak tersirat dalam catatan-catatan akademis. Ya, kalau kita mencoba memakai konsepnya konsepnya Derrida ya, jadi sangat memungkinkan banyak aspek yang kita bisa gali gitu ya, dengan konsep dekonstruksi misalnya kayak gitu. Karena itu yang menjadi keutamaan dalam melihat fenomena sejarah seni rupa misalnya dalam konteks kesejarahan seni rupa itu sendiri mungkin perlunya verifikasi kayak gitu ya, termasuk juga seni-seni lain ya, musik, sastra misalnya, teater kayak gitu-gitu, film kayak gitu. Dalam mengklasifikasikan itu sendiri menjadi seharusnya dikaji ulang, sebab jika dasar pemahaman kesenirupaan ya dalam konteks ini kesenian mungkin lebih luasnya itu hanya bergulir pada referensi estetik berdasarkan semata pikiran linier, mungkin terlalu sempit dalam membaca hakikat dari kesenirupaan atau kesenian itu sendiri. Kita bisa melihat bagaimana jejak masyarakat di desa dan mungkin jauh sebelumnya jejak masyarakat pesisir atau masyarakat lautan yang tidak bisa melepaskan diri dari ruang waktunya yang berkolerasi dengan kesenirupaan misalnya. Suatu saat kemampuan kreatif manusia hanya mampu berpikir abstrak dengan rupa, gambar, baik dalam imajinasi maupun dalam berkomunikasi, mencapai kristalisasi dengan terciptanya tulisan sejak hieroglif ya, gambar konkret gitu ya, yang perlahan-lahan diabstraksi sampai jadi abjad. Tulisan di masa pemulaan itu ya masih bersifat elitis tentunya ya, hanya milik kaum pendeta dan bangsawan, sedangkan rakyat kebanyakan masih lebih berkomunikasi secara lisan dan gambar ya, kalau menurut Pak Primadi ya. Karena itu menjadi titik keutamaan dalam melihat bagaimana bentuk rupa yang menjadi daya kegiatan sosial di dalam kerumunan sosial sebagai jejak peradaban. Ya. Pada konteks medan sosial kesenirupaan misalnya adalah korelasinya pada kesadaran publik
melihat kekuatan seni rupa sebagai kekuatan estetik yang bisa mempengaruhi nilai-nilai kehidupan. Bagaimana peran seni rupa misalnya dalam kehidupan kita, semisal di dunia pertanian, kita bisa melihat para petani membongkar boneka sawah sebagai penjaga hama di sawah, gitu ya. Nah, dalam konteks ini juga ada, kalau teman-teman bisa menggali di dunia itu juga ada kadang-kadang mereka menggunakan kekawihan ya, sastra, tembang gitu ya. Eh, ada. Jadi berbagai kegiatan bentuk seni itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya. Di mana seni yang diciptakan berdasarkan imajinasi juga berfungsi untuk keberlangsungan hidupnya, gitu ya. Bentuk keris misalnya, golok, kereta, kereta kuda, sampai kendaraan mobil terkini, ya. Begitu juga dalam dunia arsitektur, bangunan rumah, masyarakat pesisir, tempat ibadat, sampai perkembangan dunia arsitektur saat ini. Pergaulan peradaban umat manusia tidak bisa dilepaskan dari aspek kesenrupaan. Ya, maka dalam konteks tersebut, yang menjadi bahan pengkajian ulang adalah relasionalnya, bentuk-bentuk estetik yang menjadi daya tawar bagi imajinasi manusia. Adalah tolok ukur gitunya. Seniman bersinggungan dengan gejala dan atau realitas, baik yang di luar dirinya maupun yang ada di dalam dirinya. Maka kesungguhan dalam membaca intensi pada keputusan estetiknya, barangkali manusia akan bersinggungan dengan pengalaman yang setiap orang berbeda. Di letak itulah aspek sensitivitas manusia menjadi kekuatan dalam melanjutkan pemajuan pemikirannya. Maka daya nalar itulah menjadi tolok ukur dalam proses penciptaan karya seni yang menjadi perlambang dari manusia yang berpikir. Agar menjadi jelas, seniman harus menangkapnya di dalam lambang-lambang yang kemudian ia susun di dalam struktur organis lambang. Ya, itu kata Saini KM ya. Pergulatan manusia yang menjadi kesadaran penuh pada dirinya atas kesemestaan barangkali menjadi tolak ukur sebagai pencipta peradaban, karena mereka pencipta lambang yang menjadi pintu masuk kesadaran publik dari zaman ke zaman. Karena itu kesadaran yang tersusun dari daya tangkap, karena daya pembelajaran dan sikap-sikap penciptaan lambang-lambang tersebut menjadi keutamaan dalam dirinya. Proses penciptaan yang dikonstruksi, barangkali sang seniman tersebut menggunakan berbagai alat yang kemudian menjadi struktur dalam etik estetis, kehendak untuk melangkah lebih dalam pada keberlangsungan penciptaan, di mana proses dari ukuran pemahaman etika, ya etik estetik gitu ya, estetika dan filsafat seninya itu menjadi hal penting. Nah, ini mungkin menjadi catatan penting buat teman-teman nanti ya. Kita akan mendiskusikan ini. Proses penjaminan mutu dalam olah karya seni rupa, misalnya saya meminjam ini, barangkali menjadi bahan ukuran adalah pemahaman idea yang berhubungan dengan aspek filsafat seni yang tentunya akan berkaitan dengan hal etik estetik itu sendiri, di mana peran penting dalam mengajukan kebenaran-kebenaran yang saling berhubungan satu sama lain dari peran elemen estetik juga termaktub dalam ikatan seni rupa itu sendiri, gitu ya. Jika kita membedah ulang struktur yang sudah berkonstruksi dari elemen estetik itu, barangkali aspek psikologi sebagai bagian yang terpenting untuk menjadi bahan bacaan pada suasana yang tersusun oleh realitas objek dan figur dalam sebuah karya. Dalam seni rupa, mungkin di dalam sastra sebetulnya sama, tapi ininya apa ya, bentuknya beda gitu ya.
Kita tidak bisa menafikan yang tumbuh di dalam bulatan bentuk seni rupa yang mengkonstruksi bagian yang terpenting, yaitu etis estetik, di mana struktur berhubungan dengan dasar-dasar seni rupa itu sendiri, seperti garis, bentuk, warna, bidang, termasuk nadanya. Proses pergulatan seni rupa tersebut menitik beratkan pada relasional yang terikat pada hukum elemen estetik, di mana aspek-aspek yang berkaitan di dalamnya berhubungan dengan psikologi yang digambarkan pada suasana, kemudian dibangun oleh seniman di dalamnya. Ada aspek objek dan figur, kemudian hal tersebut berhubungan dengan etik pada logikanya, di mana kesatuan utuh antara garis, warna, bentuk, dan bidang menjadi keutamaan dalam menentukan kekuatan intensitas pada pandangan filsafat seni yang ditawarkan senimannya. Barangkali keberlanjutan dan pembongkaran konstruksi elemen estetik tersebut menjadi keutamaan dalam membedah ulang hakikat dan struktur tersebut. Sebabnya tidaklah menafikan aspek yang terbangun di dalam kesatuan bulat citraan estetik sebuah karya. Maka dengan sendirinya kita bisa mengkaji ulang kesungguhan seniman saat berproses dalam eksplorasi dari unsur psikologi yang digambarkan pada objek dan figur, etis, estetik, konsep, ide dan intensitas sebagai unsur elemen estetik tersebut, kembangan yang terbangun pada kebulatan estetik yang barangkali akan membuka tabir estetik pada sebuah objek estetik itu sendiri, di mana seluruh organisme pada tubuh estetik sebagai sebuah eksistensi, barangkali adanya sebuah respon dialektika antar subjek estetis dan objek estetis yang melahirkan spektrum estetis, ya, nilai, ya, eksistensi nilai estetis semacam itulah itu sendiri sebagai eksistensi estetik. Eksistensi sendiri sudah bersifat respon, bukan akibat yang dibawa dari luar masuk organisme. Eksistensi ialah aksi dari organisme yang berfungsi. Ya. Dalam istilah lain, keseluruhan yang dimunculkan pada eksistensi estetik sebagai sebuah fenomena estetik barangkali menjadi penting sebagai sebuah pintu masuk dalam pembacaan intensi dari karya seni itu sendiri. Realitas objek estetik yang menjadi pengkonstruksian pada bulatan estetik sebagai landasan dari intensi estetik barangkali menjadi keutamaan seniman dalam menafsir sebuah makna. Namun pada gilirannya intensi yang ditangkap yang sang seniman pada objek idenya akan menjadi lain ketika gagasan itu diserahkan ke ruang publik sebagai acuan dialektika estetik. Inilah yang menarik jika kita menginvestigasi ruang proses dialektika estetik pada seniman dan ruang publik. Namun keduanya tidak bisa menafikan aspek gestal, ya, pada pengaruh bentuk fenomena estetik itu sendiri, baik secara subjektif, ya, seniman maupun apresiasi publik. Menurut Fonti misalnya, dapat dikatakan bahwa realitas ialah suatu keseluruhan yang terdiri dari sebab-sebab dan syarat-syarat dari sebab-sebab itu. Sebab yang ditumbuhkan misalnya dalam dialektika estetik, kemungkinan realitas seniman pada objek yang dilihatnya, karena itu tumbuh dialektika estetik, sebabnya fenomena estetik sebagai landasan keutamaan sebagai realitas. Seperti itu. Jadi ini menarik, ya, buat teman-teman. Jadi nanti kita bisa bongkar yang menjadi apa yang menjadi dasar dari elemen estetik, ya, yang terdiri dari 4 unsur tadi yang saya sebutkan. Ada ada aspek psikologi, ada aspek filosofi, ya, filsafat seni tentunya, ya. Ada juga etik estetik kayak gitu, ada intensi,
Nah, ini menjadi landasan bagaimana kita mengkonstruksi sebuah karya seni, baik dari seni rupa, sastra, musik, teater, film gitu ya. Nah, tentu banyak teori yang bisa kita melakukan pendekatan itu gitu ya. Makanya kemudian setelah kita bisa membaca itu, kita akan bagaimana cara membuat karya seni yang baik, yang yang betul-betul dalam seperti itu ya, yang punya nilai imajinasi kayak gitu-gitu ya. Oke, buat teman-teman ini sementara materi yang saya ajukan, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan apa ya, diskursus kita di diskusi nanti. Eh, Semoga ini menjadi bahan perenungan ya, dan kita akan benar-benar membongkar, ya kita berusaha ya untuk membongkar sebetulnya apa itu seni gitu ya. Bagaimana korelasinya dengan kehidupan kita seperti itu. Oke, silahkan menyimak dan mari nanti kita berdiskusi. Terima kasih. Oke, pertanyaan Regi menarik ya. Ini kita coba mengingat kembali misalnya pada awal-awal lahirnya pemikiran postmodernisme ya, di mana misalnya salah satu tokoh uh, yang populer adalah Husserl misalnya. Dalam pemahaman Husserl misalnya dalam konteks pemikiran fenomenologi misalnya kayak gitu, uh, di teori Husserl itu ada yang disebut intensi. Nah, mungkin beberapa uh, apa namanya itu beberapa peserta di sini sudah mendapatkan materi ini sebelumnya, sebelum teman-teman yang baru. Nah, di pemahaman intensi ini sebetulnya ini untuk menolak pemikiran-pemikiran modernisme yang cenderung apa ya, yang cenderung historikal kayak gitu ya, psikologis kayak gitu-gitu. Terus apa historis ya. Jadi uh, di dalam pemahaman intensi itu sebuah realitas itu menawarkan sebuah pemahaman baru gitu ya. Jadi begini, pemahaman baru itu misalnya kalau kita menyebutkan sebuah realitas, sebuah objek nyata itu berdasarkan dari objeknya dan si penglihatnya kayak gitu. Nah, antara si objek dan si penglihatnya itu melakukan diskursus atau melakukan dialektika yang kemudian menghasilkan sebuah realitas baru gitu. Realitas baru itu bukan pada objek yang dilihatnya, karena objek itu sebetulnya agak cenderung abstrak tentunya. Kalau kita coba melihat misalnya kita melihat cangkir dari atau gelas dari sudut pandangan kita dari kiri, mungkin akan beda dari pandangan yang sebelah kanan gitu. Nah, keputusan itulah yang kemudian disebut intensi. Tapi kemudian pada perkembangannya pengetahuan, ilmu pengetahuan misalnya yang kemudian dikembangkan oleh Heidegger ya. Heidegger itu salah satu tokoh pemikir abad ke-20 yang melahirkan banyak pemikir-pemikir berikutnya. Di pemikiran Heidegger itu yang sangat terkenal dengan konsep fenomenologinya adalah tentang ontologi gitu ya. Ontologi itu suatu bidang ilmu tentang membahas sesuatu yang ada. Yang dimaksud dengan ada dalam pemikiran ontologinya Heidegger itu sebetulnya meminjam dari gurunya Husserl gitu, soal intensi itu yang kemudian dikembangkan lagi oleh Heidegger. Nah, dari pemahaman ada ini yang kemudian berrelasi antara objek ada dengan imajinasi ada dari si seniman atau si apresiator kayak gitu. Misalnya contoh, uh, uh, setiap orang pasti punya pengalaman intelektual dan pengalaman batin misalnya kayak gitu ya. Nah, pengalaman intelektual dan pengalaman batin seseorang itu menyatu
dalam pemahaman psikologi disebut surval gitu ya. Menyatu, dan itu menjadi sebuah keputusan bagaimana dia melihat sebuah objek dari sebuah objek realitas yang dia lihat. Nah, objek yang satu sama lain itu melakukan pergumulan pikiran dalam sebuah bentuk gitu ya. Yaitu yang disebut bentuk apa ya namanya tuh, yaitu yang disebut bentuk estetik gitu ya. Bentuk estetik yang seperti apa? Ya mungkin pada saat tertentu, itu dalam hitungan tertentu, itulah sebuah keputusan estetik gitu, realitas estetik yang nyata seperti itu. Itu jadi pada perkembangannya seperti itu gitu ya, yang kemudian berkembang terus gitu ilmu pengetahuan tuh, yang akhirnya melahirkan pikiran-pikiran seperti Baudrillard dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi saya pertegaskan bahwa objek imajinasi yang lahir dari sebuah objek yang dilihat oleh si seniman maupun si apresiator tentu akan berbeda, karena punya dasar pengalaman batin dan pengalaman intelektual dari seniman maupun si apresiatornya melihat sebuah objek seni. Dan disitulah mulai terjadinya pergumulan imajinasi. Jadi dalam kehidupan kita ini memang tidak lepas dari pergumulan imajinasi. Maka tidak heran kemudian pada perkembangannya dalam kehidupan kita itu selalu digiring pada wilayah-wilayah imajinasi kayak gitu ya. Sains itu bisa didorong ke seperti itu gitu ya. Ya apapun gitu ya perkembangannya begitu ya. Bagaimana cara apa ya, mengelaborasi pikiran kita pada sebuah gagasan gitu ya, karya seni misalnya. Ini saya pikir berlaku bagi semua bidang ilmu, bidang seni, tidak hanya sekedar seni rupa, sastra, film, teater misalnya ya, atau sekarang ada new media gitu ya. Empat unsur yang sebelumnya saya jelaskan di materi tadi itu, misalnya bagaimana proses kerja membuat sebuah karya seni supaya kemudian berstruktur dan fokus gitu ya. Nah, pertama yang harus dilihat itu adalah aspek psikologi. Aspek psikologi ini bicara tentang suasana. Misalnya kalau Bu Santi ini kan penulis misalnya ya, bagaimana Bu Santi membuat sebuah cerita atau novel misalnya kayak gitu ya, suasana yang akan dibangun itu seperti apa gitu ya. Nah, dalam suasana itu pasti ada turunannya apa saja, misalnya objek dan figur tentunya. Objeknya apa, figurnya apa gitu dalam suasana itu. Itu yang pertama harus ditentukan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pengalaman batin. Ya, orang yang pengalaman batinnya mempunyai kesedihan yang mendalam, yaitu kan suasananya itu yang akan tampil. Tetapi kemudian kekuatan energi kepedihan itu yang kemudian ketika dielaborasi menjadi sebuah kekuatan gitu ya. Elaborasinya dengan apa misalnya? Nah, itu kita harus dalami. Yang kedua adalah interpretasi. Dalam hal ini misalnya filsafat ya. Apa yang akan kita sampaikan dalam cerita novel itu atau cerpen itu misalnya, atau dalam bentuk karya seni rupa seperti apa misalnya kayak gitu. Interpretasinya apa, berdasarkan filosofis apa gitu ya, kita menawarkannya itu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah esensi. Esensi ini yang berkaitan dengan yang saya sebutkan adalah etik estetik. Dalam seni rupa misalnya teman-teman pasti diajar tentang garis,
nada garis, warna, nada warna, kayak gitu ya, bentuk, nada bentuk, gitu ya, bidang, gitu. Gitu kita pelajari itu semua, kayak gitu. Dalam musik juga begitu sama, saya pikir ya. Sastra teater juga sama. Kita pelajari misalnya apa yang disebut diksi, rima, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kita pelajari gitu, supaya kemudian benar-benar antara suasana, interpretasi, terus kemudian itu bisa bisa kena gitu loh pesannya yang akan disampaikan gitu. Apa yang akan disampaikan? Ya itu kita harus menguatkan dengan teknik tadi. Nah, untuk urusan-urusan teknik ini ya tentu perlu ada latihan kayak gitu. Mungkin bagi si penulis hanya sangat ya harus berrajin aja terus menulis dan kemudian dia baca ulang lagi dan kita bisa lihat kekuatan-kekuatan tulisannya. Tentu barangkali memang harus kita juga belajar perbandingan-perbandingan dengan karya-karya seni yang lainnya kayak gitu. Ada sebuah metode dari teman saya bagaimana cara membuat film misalnya ya, belajar membuat film, tiru aja gitu, jiplak aja film yang paling bagus gitu ya, paling bagus di dunia ini seperti apa, itu jiplak kita pelajari gitu. Nah di situ kita bisa lihat bagaimana teknik-tekniknya kayak gitu-gitu. Seni rupa juga gitu, saya banyak melihat perkembangan-perkembangan dunia seni misalnya kayak gitu, seni rupa banyak di antara teman-teman kita juga yang selalu uh, apa ya, mengikuti jejak-jejak leluhurnya kayak gitu-gitu. Mana yang bagus ya itu dia eksplorasi gitu ya, gitu-gitu, dan saya tahu itu dan saya tidak perlu menyebutkan orang-orangnya. Nah itu apa ya, seperti itu karena apa, untuk mengetahui teknik-tekniknya seperti apa. Yang keempat, intensi. Intensi ini yang tadi saya sebutkan dari teorinya si Husserl tadi. Jadi pesan apa yang akan kita sampaikan pada karya itu, gitu. Yang berhubungan dengan suasana batin tadi, yang berhubungan dengan interpretasi tadi, dan diperkuat oleh teknik seperti itu. Itu sebetulnya fokusnya di situ. Jadi 4 unsur itulah yang kemudian saya pikir semua aliran seni juga berdasar dari itu. Baru mau karya seni yang beraliran romantik sampai ke kontemporer tidak bisa lepas dari itu semua gitu ya. Kalau kita mau bedah semua satu persatu karya seni itu, dasar teorinya itu aja gitu, 4 unsur itu gitu. Kita lihat suasananya kena enggak gitu loh, kita lihat tekniknya kena enggak gitu loh, kita lihat filosofisnya nyampe enggak gitu loh, kemudian kita bisa melihat pesannya apa gitu. Makanya kemudian uh, ada hal yang penting dalam dunia kesenian itu ya memang lagi-lagi soal filsafat ya. Kedalaman karya seni itu bisa terukur, atau kekuatan karya seni seseorang itu bisa diukur dari dasar dia bagaimana memahami tentang filsafat seni. Karena filsafat seni itu berhubungan dengan gagasan, ide nantinya seperti itu. Jadi kalau kita bisa melihat karya seni yang dangkal, bisa kelihatan bahwa bahwa si seniman ini tidak begitu memahami soal filsafat seni gitu. Hanya berukur pada estetik semata, teknik semata gitu, kayak gitu-gitu. Yang berakibatkan karya seni itu tidak punya bobot, tidak punya tendangan kayak gitu-gitu. Itu banyak kita lihat lah sekarang-sekarang ini. Nah, itu yang kemudian kita khawatirkan justru di lembaga-lembaga pendidikan seni saat ini, soal-soal itu gitu ya, soal-soal itu. Dan juga kemudian tingkat apresiasi masyarakat pada dunia kesenian juga begitu lemah. Karena apa? Karena hampir di semua jurusan di perguruan tinggi manapun, mungkin karena dasar ya pengenalan filsafat seni itu tidak ada gitu ya. Paling baru di Unpar kalau yang saya tahu ya, 10 tahun ini, hampir 11 tahun inilah di Unpar sudah ada, semua jurusan ada MKDU-nya ya, mata kuliah dasar seni, filsafat seni. Nah, di perguruan lain saya nggak begitu yakin. Nah, saya pikir ini penting gitu ya buat kita. Nah, ini juga termasuk kenapa saya membuka kelas seperti ini, ya tujuannya tidak lain bagaimana kita memahami kesemestaan ini, bahwa kita tidak bisa lepas dari wilayah imajinasi gitu ya, tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan tadi itu ya, pergumulan-pergumulan
ya imajinasi itu nanti berkembang ke wilayah gagasan, ide, dan perkembangan ilmu pengetahuan kayak begitu. Jadi uh, benar kata Derrida itu, dia menolak konsep-konsepnya Fukuyama soal endisme misalnya kayak gitu ya, gitu. Oh, ini jadi panjang. Oke, siap. Ya, hampir semua saya lihat juga soal originalitas itu tentu tidak serta merta hadir begitu saja ya. Pasti ada pembelajaran-pembelajaran kayak gitu. uh, kita bisa membuat karya tulisan misalnya, atau melukis atau main musik, pasti kan belajar, kita melihat karya sebelum-sebelumnya, orang-orang sebelumnya, yang kemudian mana yang menjadi pilihan kayak gitu-gitu ya. uh, Banyak gitu ya, apa namanya tuh, uh, yang berangkat dari situ gitu ya. Itu tidak bisa dinafikan uh, peniruan-peniruan itu, tetapi yang bagaimana kemudian pada ujungnya bukan karya itu gitu ya, karya si seniman yang ditirunya yang ditampilkan, tapi bagaimana kedirian si senimannya itu yang tampil, si kreatornya yang tampil, bukan orang lain kayak gitu-gitu. uh, Rosenberg misalnya, dengan dia mencetak tubuhnya gitu dengan teknik grafis tubuh, kan kita juga melihat banyak ada beberapa lah seniman di kita juga menggunakan cetak tubuhnya kayak gitu-gitu, tapi itu jauh sebelumnya kan udah dilakukan oleh Rosenberg kayak gitu-gitu. uh, Ya, jujur aja, misalnya saya kalau menulis, saya juga kadang-kadang terpengaruh sama sastrawan-sastrawan dari Itali misalnya kayak gitu-gitu ya. Uh, tapi bagaimana kemudian itu menjadi, tidak harus menjadi mirip gitu ya. Ya, awalnya kita pelajari boleh, tapi kemudian kita mendalami lebih lebih dalam kayak gitu-gitu. Film misalnya, film itu banyak juga karya-karya film dari teman-teman dari Italia itu yang bagus-bagus ya. Itu bisa dielaborasi kayak gitu-gitu. Tidak jadi masalah saya pilih selama untuk pembelajaran, untuk mengenal diri, karena kita selalu akan berkaitan uh, dengan masa lalu. Dalam dunia pikir memikir juga seperti itu. Kalau kita lihat dari bagaimana pertumbuhan pemikiran kontemporer misalnya ya, dari zamannya Perbah gitu ya, sampai kemudian langsung masuk ke wilayah zamannya Wittgenstein misalnya, sampai kemudian Mazhab Frankfurt, terus Mazhab Prancis misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan juga saling berhubungan gitu, walaupun kemudian akhirnya si orang-orang ini menentukan dirinya dengan menegasi gitu ya, bahwa bukan seperti ini gitu ya, bukan seperti itu, seperti ini kayak gitu-gitu. Seperti itu perkembangan di dalam dunia pengetahuan. Jadi wajar kalau kita untuk apa uh, meniru itu nggak jadi masalah, tetapi kemudian harus dielaborasi gitu. Meniru untuk pembelajaran itu nggak jadi masalah. Saya pikir seperti itu. Oke. Mungkin ini saya ingin mempertegas kembali soal kreativitas ya. Uh, dalam pemahaman kreativitas memang tidak mudah tentunya ya. Pertama, si seniman itu pertama harus mampu belajar ya. Dia harus banyak belajar, studi power kayak gitu-gitu. Dia belajar melakukan pembandingan-pembandingan seni misalnya kayak gitu-gitu. Uh, dan dia paham banget tentang secara estetika misalnya kayak gitu-gitu. Karena dia mau belajar. Yang kedua soal reasoning power kayak gitu-gitu. Jadi si seniman tuh harus mampu menalar dari perkembangan zamannya itu, kayak gitu. Jadi dia memang harus mampu seperti itu. Kalau tidak ya agak repot. Nantinya karyanya tidak punya ide, tidak punya gagasan, kayak gitu-gitu. Yang ke, yang ketiga adalah executive power. Jadi dia harus punya sikap. Jadi ketika dia
punya kemampuan terus untuk belajar gitu ya, dia memahami perkembangan seni misalnya dari sejarah seni, tidak hanya melulu soal sejarah seni misalnya, soal medan sosial seni gitu ya, tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dia harus bisa mau bersentuhan seperti itu, karena seni itu selalu akan bersentuhan dengan bidang-bidang yang lainnya kayak gitu. Tanpa itu tidak mungkin. Coba bisa ditelusuri oleh teman-teman nih pemusik misalnya. Di sini ada pemusik, apakah kemudian misalnya sebuah, kalau kita meminjam ilmu biologi misalnya kayak gitu, pergulatan energi misalnya di dalam sebuah benda gitu ya, misalnya tanaman gitu dalam hal ini misalnya, katakan gitu, coba bisa dilihat gitu ya, bisa diedukasi apakah dia mempunyai aspek korelasinya dengan bunyi misalnya kayak gitu-gitu. Nah, pernah suatu ketika misalnya saya mencoba melakukan investigasi bunyi misalnya di ruang jalan. Ada berapa jenis bunyi misalnya di jalan itu. Lalu kemudian bunyi-bunyi yang ada di jalanan itu misalnya dari suara klakson, suara mesin, suara orang menyanyi kayak gitu-gitu. Itu kan bagian dari bunyi jalanan gitu ya. Yang kemudian kalau itu bisa diinvestigasi, diklasifikasi gitu ya, bunyi-bunyi itu, dan dikumpulin gitu ya, bunyi-bunyi itu, saya pikir itu akan bisa menjadi sebuah kekuatan untuk karya musik misalnya seperti itu. Dalam dunia lain juga seperti itu gitu ya. Dalam desain misalnya, dulu pernah saya membuat workshop desain dari seni murni gitu ya, waktu itu bareng-bareng dengan teman-teman dari seniman Prancis ya, di Galeri Sumarja di ITB. Bagaimana misalnya orang loncat-loncatan, orang guling-gulingan gitu ya, terus kemudian dielaborasi menjadi karya desain gitu. Kan selama ini kalau bicara desain kan selalu bicara tentang pasar ya, maksudnya pasar tuh hubungannya dengan selera publik gitu ya. Nah, bagaimana kemudian dalam revolusi desain misalnya, selera itu dirubah dalam bentuk lain misalnya, dengan bentuk desain yang lain. Nah, kita mencoba waktu itu, kita mengelaborasi, mencari peluang-peluang desain dari seni murni kayak gitu-gitu. Nah, kita bisa lihat itu. Film juga seperti itu. Kalau kita lihat film-film di kita, ya, masih ini ya, kalau saya nonton sangat membosankan dan gampang terbaca gitu loh. Arah alur ceritanya, oh ini pasti ke sini gitu. Gampang gitu. Seperti kita melihat karya seni lukis misalnya. Oh ini kayak gini, gampang kebaca. Dan ketika itu ya tidak punya kekuatan. Karya seni itu tidak punya kedalaman. Seperti juga sastra gitu ya. Ketika kita baca sebuah karya puisi kayak gini, tidak punya kekuatan, kedalaman kayak gitu-gitu. Nah, saya pikir ini penting, reasoning power dan studi power itu penting di dalam memutuskan bagaimana sebuah karya seni diciptakan seperti itu. Jadi ya satu-satunya lagi ya kembali, dia harus benar-benar menguasai selain teknik ya, etik estetik, juga soal filsafat seni itu penting kayak gitu. Ya, mungkin yang dimaksud alam ini bukan alam yang hijauan gitu, pegunungan, lautan kayak gitu ya, mungkin ya, Ibu Dewi ya. Jadi alam itu ada alam makrokosmos, ya alam kesemestaan, dan alam kebatinan gitu, alam kedirian.
gitulah. Nah, satu sama lain kan selalu saling berhubungan antara alam kedirian dan alam kesemestaan gitu, kayak gitu-gitu. Uh, apakah misalnya ketika kita tidur terus selalu kita bermimpi itu menemukan, apakah itu bukan menemukan alam gitu ya? Itu alam juga kayak gitu-gitu. Jadi alam itu ada dimensi-dimensinya gitu ya, kayak gitu-gitu. Uh, uh, karena ya berhubungan dengan apa ya, alam itu, karena alam itu terlampau abstrak gitu ya, abstrak. Jadi tergantung bagaimana kita mempersepsikannya kayak gitu-gitu. Ya kalau kita bicara tentang alam, ya uh, ya ada ilmunya yang kemudian berkembang menjadi ilmu kosmologi gitu ya, kayak gitu. Uh, seperti itu. Jadi kalau bicara tentang alam, kesemestaan itu dalam pengertian tanda petik, bukan hanya sekedar gegunungan, lautan gitu ya, bebukitan atau pepohonan, hujan, tidak seperti itu. Itu hanya bagian-bagian terkecil dari alam. Jadi alam itu sangat kompleks, itu sangat luas, dan diri kita juga adalah alam itu sendiri. Jadi saya pikir memang semua karya seni tidak bisa dilepaskan dari aspek itu gitu, kayak gitu. Tapi lalu kemudian bagaimana mengelaborasi itu? Karena ini ada sebuah teori misalnya yang ditulis oleh kritikus dari Rusia ya, si siapa lupa lagi namanya, bahwa alam semesta itu tidak indah. Cheryshavsky itu bilang begitu, bahwa alam itu tidak indah. Yang indah itu adalah pikiran kita. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, gunung itu tidak indah. Kalau teman-teman bisa datang ke gunung, serem juga. Ke laut coba gitu. Air itu kadang-kadang indah, kadang-kadang juga menyeramkan kalau itu bisa bicara soal tsunami kayak gitu-gitu. Yang indah itu adalah sebetulnya pikiran kita, imajinasi kita ke sana nantinya ujungnya. Maka kemudian yang membuat kehidupan kesemestaan ini sebetulnya adalah keindahan pikiran kita gitu. Coba relasional yang berkembang yang tadi awal yang dipertanyakan oleh Regi, bahwa pergumulan kesemestaan itu adalah diciptakan ya oleh imajinasi. Maka berkembanglah misalnya dalam dunia sastra dan narasi-narasi yang macam-macam seperti itu. Film itu kan imajinasi semua. Dan kita selalu berbicara dan bergerak di wilayah itu. Kayak gitu. Itulah karena hakikat seni itu ya itu pergumulan imajinasi gitu yang berjalan seperti itu. Bicara soal pengertian pemahaman multi teknik sampai ke multi gagasan misalnya ya, saya pikir tidak menjadi soal selama kemudian kembali lagi intensi yang disampaikan oleh si seniman tuh itu yang terpenting. Berkaitan dengan apresiator ya, berkaitan dengan apresiator yang menganggap karya seni itu bisa dikatakan ngawur misalnya atau apa, yaitu kembali pada pertama pemahaman si apresiator yang kurang, atau kembali si senimannya yang membuat karya seninya itu tidak memenuhi 4 unsur tadi gitu ya, psikologi, interpretasi, esensi atau etik estetik dan intensi kayak gitu-gitu. Jadi kembali aja ke situ. Nah kemudian kalau kita lihat perkembangannya di dunia, misalnya di dalam dunia seni rupa saat ini, misalnya ada seni-seni abstrak gitu ya, orang tidak begitu mengerti dengan karya lukis abstrak gitu ya, tapi orang hanya bisa merasakan karya seni abstrak itu bisa multi tafsir,
orang bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya saya melukis matahari tidak harus menggambarkan bulatan matahari, tapi suasana atau pesan atau apa ya namanya tuh, sinar cahaya matahari itu yang menembus tubuh saya misalnya menjadi panas. Nah, panasnya itu yang kemudian saya gambarkan seperti itu. Uh, dan akhirnya kemudian si apresiator menafsir lain-lain tentang itu. Itu tidak menjadi soal, karena memang kalau tidak begitu tidak ada pencerdasan buat si apresiator. Kalau apresiator digiring pada pemahaman karya seni yang kemudian gampang terbaca, tidak ada pembelajaran buat si apresiator. Akhirnya kesenian atau bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya ya establish, ya begitu saja, tidak berkembang. Tugas seniman adalah menciptakan, membangun kesadaran publik melalui karya seninya. Kesadaran publiknya itu seperti apa? Biarkan publik menafsir bermacam pikirannya, dari berbagai macam pikirannya tentang karya seni itu, sehingga dia bisa berbagai banyak argumen. Yang terpenting bagi kita adalah si seniman menciptakan karya seni yang kuat, tajam dan dalam, seperti itu. Nah, ketajaman itu ya tadi 4 unsur tadi. Seperti itu. Jadi saya pikir tidak jadi soal gitu. Saya dulu kenal dengan almarhum Hari Rusli dan saya dekat sama beliau ya. Saya bukan orang musik, tapi kemudian saya banyak mempelajari, mengapresiasi musik gitu ya. Sempat suatu saat saya bersama beliau ikut konser ya, ikut konser di Bali kalau nggak salah waktu itu. Dia main musik bareng sama kita, terus ya saya baca puisi gitu ya sambil performan kayak gitu-gitu ya. Lalu lagi rame-ramenya, riuh-riuhnya penonton menikmati musik itu, tiba-tiba Hari Rusli mencabut listrik, dan akhirnya musik itu mati gitu loh, dan tiba-tiba hening gitu loh. Nah, keheningan itu adalah musik gitu, seperti itu. Dulu pernah bareng sama beliau dan musisi dari Jerman kalau nggak salah ya, waktu itu sempat kita main di Unpad, 24 jam main musik gitu ya, dengan hanya mijit-mijit piano yang membosankan gitu ya, 24 jam kayak gitu-gitu. Itulah musik gitu, kayak gitu-gitu ya. Saya pikir orang mungkin tidak mengerti, tapi orang akan membaca, akan bertanya-tanya, akan menafsir berbagai macam gitu. Itulah tugas seniman. Oh ya, ini sudah jam 5 ya, udah habis acara diskusinya. Nanti kita lanjut di Sabtu depan, sesuai dengan tadi perintahnya panitia. Jadi diharapkan grup ini tidak ada aktivitas lainnya atau tidak ada posting-postingan lainnya, supaya tidak menumbuhkan bermacam ragam persepsi, biar fokus pada diskusi di hari Sabtu ini. Jadi diharapkan tidak memposting yang lain-lain seperti itu. Karena saya pikir juga teman-teman punya grup-grup lain juga gitu. Saya juga banyak grup gitu ya. Jadi apa yang diposting di situ saya juga dapat di tempat yang lain gitu, terlampau membosankan. Jadi kalau saya khusus untuk grup ini kita diskusi soal filsafat seni dan strategi seni di hari Sabtu kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, saya pikir buat teman-teman yang sudah menerima bahan materi ini yang sebelumnya, yang kelas pertama, saya pikir ini bisa diperdalam lagi, dan mungkin suatu saat kita mungkin bisa bikin karya bersama ya, entah seperti apa teknisnya nanti kita pikirkan bersama, dan dari berbagai macam ragam tentunya, karena ini berbagai macam ragam disiplin ya. Nah, nanti kita bisa mengelaborasinya seperti apa yang kemudian mungkin bisa jadi sebuah karya seni yang kolaboratif gitu ya, seperti itu. Kita bisa pameran misalnya atau apalah gitu. Itu kita nanti pikirkan bersama sambil berjalan.
Dan pertemuan yang kelas ini akan berulang gitu ya, terus yang terutama yang kelas pertama terus akan menerima materi-materi dari saya yang sama, yang seperti yang akan disampaikan ke peserta yang baru seperti itu. Mungkin sekitar 6 kali pertemuan, jadi sekitar 1 bulan lebih. Setelah itu kita bikin karya bersama, lalu kita ya soal teknisnya nanti panitia yang akan menyampaikan di forum ini pesannya apa, seperti apa teknisnya gitu. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Sampai jumpa di Sabtu yang akan datang. Silahkan bagi teman-teman yang tidak hadir karena ternyata banyak yang yang ada kegiatan di luar waktu ini, jadi ya nggak jadi masalah, tapi ini masih ada rekamannya. Silahkan simak. Kalau toh mau bertanya bisa disambung dengan nanti di minggu depan seperti itu. Dan minggu depan kita akan masih membahas soal-soal kedirian seni ya, kedirian seni seperti ini. Mungkin nanti bicara masih seputar ini ya. Akan terus diperdalam sampai benar-benar kita memahami apa itu seni gitu ya. Nah, kalau sudah kita benar memahami, baru nanti kita bicara tentang strategi seninya, seperti itu. Oke, sampai jumpa di Sabtu yang akan datang.